Sunnah untuk memandikan orang kafir yang baru masuk Islam. Tapi menurut kaul asoh, jika orang non muslim itu masuk Islam, itu sudah dianggap cukup, nggak usah mandi dulu. Kan ini kan dikhawatirkan begini, ada orang non muslim masuk Islam, kemudian dia kan dikhawatirkan sebelumnya itu terjadi jinabah kepada dia, mandi junub kan harusnya. Atau perempuan setelah dia haid kotoran, dia hadas besar. Nah itu dia disunnahkan itu mandi. Tapi kalau menurut kaul asoh, kebanyakan para ulama, dia melakukan syahadat juga udah bersih, suci gitu. Nggak usah pakai mandi sunnah lagi. Gitu. Andai kata dia mandi sunnah, dia mandi habis masuk Islam, sunnatan lillahi ta'ala, dia niat nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau emang pengen dapat kesunahan. Nggak mandi pun juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal igtisalatu al masnunati sab'atu asyara ghusla ghuslul jum'ati. Kemudian selanjutnya fasal menjelaskan tentang beberapa mandi sunnah. Jadi ada sunnah mandi, ada mandi sunnah. Tadi sunnah mandi itu ada 5. Ya, syaratnya ketika kita pengen dapat kesunahan mandi tersebut harus baca bismillah, kemudian dia wudu, kemudian dia menjalankan tangan ke seluruh badan, ulang-ulang, mendahulukan anggota badan yang kanan terlebih dahulu. Nah, itu kita dapat kesunahan mandi. Nah, kalau mandi sunnah itu ada 17. Ada 17 mandi sunnah. Yang pertama ghuslul jum'ati. Yang pertama mandi sunnah itu, yang pertama mandi Jumat. Kalau kita pengen mendapat kesunahan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, ya kudu mandi itu. Ya, mandi dulu. Biar bersih, biar rapi, mandi dulu. Dengan tadi kesunahan mandi yang sudah kita sama-sama simak. Ada 5 tuh. Ya, mandi Jumat sunnah. Kapan nih mandi Jumat? Ya, karena kita niat mandi Jumat itu pengen niatnya itu menghadirkan atau pengen datang sholat Jumat. Dan kapan sih pelaksanaan waktu kita mandi Jumat dimulai? Yakni minal fajri shadiqi. Mulai mandi sunnah Jumat itu dimulai ketika fajar shadiq. Fajar shadiq itu subuh, udah waktu subuh tuh. Kan ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu biasanya kalau orang dulu itu nerapin azan pertama, kalau fajar shadiq nerapin azan kedua tuh yang udah pasti tuh, udah masuk waktu subuh. Itu namanya fajar shadiq. Makanya di sini masih ada tuh. Kalau udah masuk fajar kadzib tuh, fajar kadzib itu fajar bohong, pagi yang bohong gitu. Disangkain pagi padahal belum pagi. Nah, itu dilakukan azan zaman dulu, tapi ada sekarang yang nerapin kayak gitu. Ya, itu fajar kadzib. Hah? Iya, al-barakah masih nerapin tuh. Kalau misalnya masuk fajar kadzib tuh, fajar yang bohong, itu satu jam sebelum masuk sholat subuh. 1 jam sebelum masuk sholat subuh itu. Ya, fajar kadzib. Nanti ada tuh fajar kadzib pembahasannya. Di waktu sholat ntar ada. Nah, pas subuh lah enaknya. Pas kita subuh nih. Apalagi malam Jumat. Maaf gitu ya, habis kita menunaikan kewajiban seorang suami ke istri gitu.
Udah sekalian aja mandi wajib sekaligus mandi sunnah. Kalau dalam hukum kan begini, kita mandi wajib itu bisa narik sunnah, kayak waktu itu niat apa Pak Haji? Apa Pak Haji itu puasa apa kemarin yang diterapin? Jadi niatnya itu niat kodok puasa Ramadan, tapi dapat pahala sunnah, puasa sunnah. Kemarin puasa apa itu kemarin? Iya, 9-10 Muharram. Itu emang begitu tuh. Kalau dalam hukum. Jadi kita melakukan wajib, sunnah dapat. Enak kan? Jadi kalau bahasa halusnya eh, beli janda dapat anak gitu ya. Nikahin janda dapat anaknya gitu. Buy one get one gitu ya. Iya, satu kali dayung 2-3 pulau terlewati. Jadi kalau misalnya momen begini nih, kayak kita habis menunaikan kewajiban seorang suami ke istri, paginya kita mau mandi kan, subuhnya mandi, udah niat mandi wajib plus kita niat mandi sunnah, dapat itu kedua-duanya, dapat pahala kedua-duanya. Kalau Bang Cam dengerin aja, udah mandi sunnah aja Bang Cam, ya masih mandi sunnah Bang Cam, belum mandi wajib Bang Cam, ya ntar tapi ngerasain ntar mandi wajib. Tahu begitu mah, kalau udah tahu ngerasain mandi wajib tiap hari pokoknya mandi wajib. Iya, bisa sehari 3 kali 4 kali Bang Cam. Itu mandi sunnah itu adalah kita ingin melaksanakan sholat Jumat, yakni sunnah mandi Jumat. Kemudian yang kedua dan ketiga yakni ghuslul aidaini, mandi di 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini sunnah nih mandi nih. Kapan nih letak mandi tersebut? Mandi Idul Fitri dan mandi Idul Adha, yakni di atas jam 12. Jadi waktunya itu jam 12 malam. Jam 12 malam, jam 1 lah, jam 2 itu boleh start mandi. Kalau emang mepet banget, ya udahlah habis subuh kita mandi. Start awal itu jam 12 ke atas. Mandi sunnah di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Semisal emang nggak bisa tidur, jam 3, jam 4 masih bangun, udah niatin mandi aja. Itu sunnah, dapat pahala sunnah kita. Waktunya yakni binis fil laili, separuh malam kan terhitung jam 12 malam tuh. Jadi kalau kita pengen mandi mendapat kesunahan di 2 hari raya ini, ya khawatir kita kesiangan takut nggak mandi, ya udah kita mandi di malam hari aja. Ya kalau emang kagak kuat dingin jangan mandi, ntar ujung-ujungnya maksain mandi malam-malam binis fil lail, ujung-ujungnya pagi pada pilek, agak sholat meriang. Emang agak biasa mandi malam, tapi mandi malam Pak itu sehat Pak, asalkan tidur dulu. Tuh, apalagi dibarengin sholat hajat. Itu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kemudian yang keempat, mandi yang disunnahkan adalah wal istisqai, mandi istisqa. Ini yang keempat. Apa sih mandi istisqa? Mandi berharap turunnya hujan. Nih udah mulai kemarau nih. Ya, kalau yang dikatakan kemarau panjang itu kan emang air udah mulai kering. Tuh saya punya temen tuh di Brebes udah lama tuh nggak turun hujan, akhirnya ini kering tuh. Petani akhirnya pakai diesel ngeluarin airnya. Udah mulai kering. Yang di atas lagi tuh Semarang, daerah Semarang udah mulai kekeringan tuh. Yang di gunung itu Pak Saidin, Semarang, lupa saya namanya.
Ya pokoknya di daerah Semarang tuh udah mulai kering, udah jarang air. Nah itu boleh tuh kita sholat istisqa, sebelum sholat istisqa dimulai kita disunahkan untuk mandi. Kemudian yang kelima, mandi sunnah selanjutnya adalah wal khusufi, yakni wal khusufi, mandi sholat gerhana bulan. Jadi kalau misalnya kita nih, biar apa? Kayaknya masjid udah pernah nih ngadain sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, sebelumnya itu kita disunahkan mandi dulu tuh. Kemudian wal kusuf, sholat gerhana matahari yang keenam. Ini juga sunnah nih. Sebelumnya mandi dulu, ya, ya. Waktunya itu menjelang akan melaksanakan sholat khusuf dan sholat kusuf. Kan eh, kalau khusuf itu kan malam tuh gerhana bulan. Kalau gerhana matahari kan ya pagi itu. Siang lah kita bisa nentuin nih. Kalau misalnya emang terjadinya gerhana matahari pas jam 9, kan kita sunnah tuh jam 6 atau jam 7-nya mandi sebelum melaksanakan sholat khusuf, pakai kaf, ya, matahari. Kalau khusuf pakai kha, pakai sin, ya, itu gerhana bulan. Jadi khusuful qamar, mandi gerhana bulan. Khusufus syamsi, mandi gerhana matahari. Itu yang keenam. Kemudian wal ghuslu min ajali ghuslil mayyiti musliman kana au kafiran. Kemudian yang ketujuh, yakni memandikan mayit muslim ataupun memandikan mayit orang kafir. Ini sunnah nih. Kalau misalnya kewajiban mandiin kewajiban mandiin mayit itu, kesunahan di sini adalah kesunahan bagi yang mandiin, bukannya yang si mayit ini. Kewajiban mayit kan kalau orang yang memandikan mayit itu kan harus dalam satu kampung, satu daerah harus bisa satu orang yang mumpuni. Dan itu andai kata satu orang tidak ada yang bisa mandiin, satu kampung itu dosa semua. Ya, karena mandiin mayit itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada tuh. Tapi sekarang itu, dulu kalau misalnya dulu kenapa sih satu kampung, kan sekarang tuh ada perlebaran masalah tuh. Kan di kota-kota kan kalau orang di desa itu biasanya tuh yang namanya kampung itu masjid cuma satu. Kalau di kampung. Jadi sentralisasi Jumatan, kegiatan penerapan hukum itu di satu kampung. Yang lain boleh bermegah-megahan masjidnya, tapi dia nggak boleh dijadikan sentralisasi untuk mengadakan sholat Jumat. Kalau di kampung begitu ya, Pak Sidi. Jadi sentral semua satu masjid, satu kampung. Kalau di kota kan enggak kan? Di kota enggak. Satu RW aja tiga masjid dia punya. Berarti kan kita bisa memberikan batasan. Oh, berarti kalau misalnya dalam satu masjid yang memang notabene-nya itu bisa dilaksanakan untuk melaksanakan sholat Jumat, berarti harus ada satu orang yang bisa untuk memandikan mayit. Nanti Pak Haji Baidowi mempersiapkan nih, kira-kira siapa? Apa Bang Cam, apa Bang Ahmad yang siap terjun. Jadi nanti perwakilan dari masjid siapa? Udah nggak usah repot. Jadi orang datang ke masjid itu nggak cuman minjem keranda doang, tapi siap satu paket. Siapa yang mandiin? Bang Encam. Terkenal Bang Encam. Lingkup Masjid Hidayatul Rahman.
Emang begitu. Karena di kota ini kan penduduknya penuh. Jadi penerapan hukum juga harus sesuai dengan kapasitas dan besarnya hukum tersebut yang dipakai. Kalau di kampung kan emang penerapannya begitu. Kalau kita aja kan ya satu RW 3 masjid kan loh. Karena banyaknya penduduk, hukum juga akhirnya begitu. Ketika satu kampung penerapannya itu harus ada yang menguasai amil gitu. Pun juga sama. Jadi nanti kita kotakin tuh. Terserah deh mau dikotakin mau kagak gitu. RT 3, RT 4, RT 12, RW 24, RT 2, RT 3. Kalau ada yang meninggal makanya masih diatur Rahman gitu. Udah rapi. Kalau mau make, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Saya emang cocokkan nama amil gitu. Lah boleh silakan. Kalau mau menerapkan hukum. Yang penting jangan sampai tuh si mayit itu terbengkalai. Buat yang mandiin mah sunnah. Mandiin mayit sunnah. Nah, selanjutnya yang ke-7, yang ke-8 wa ghuslul kafiri idza aslama. Sunnah untuk memandikan orang kafir yang baru masuk Islam. Tapi menurut kaul asoh, jika orang non muslim itu masuk Islam, itu sudah dianggap cukup, nggak usah mandi dulu. Kan ini kan dikhawatirkan begini, ada orang non muslim masuk Islam, kemudian dia kan dikhawatirkan sebelumnya itu terjadi jinabah kepada dia, mandi junub kan harusnya. Atau perempuan setelah dia haid kotoran, dia hadas besar. Nah itu dia disunahkan itu mandi. Tapi kalau menurut kaul asoh, kebanyakan para ulama, dia melakukan syahadat juga udah bersih suci gitu, nggak usah pakai mandi sunnah lagi. Gitu. Andai kata dia mandi sunnah, dia mandi habis masuk Islam, sunnatan lillahi ta'ala, dia niat nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau emang pengen dapat kesunahan. Nggak mandi pun juga nggak apa-apa. Kalau dikhawatirkan kan ulama dikhawatirkan takutnya dia itu kan dalam kondisi kotor, makanya disunahkan dah dia mandi. Kemudian selanjutnya kesunahan yang ke-9, kesunahan mandi adalah wal majnuni wal mughmiya alaihi idza afaqa. Selanjutnya orang yang gila setelah dia dari gilanya sembuh itu sunnah tuh mandi. Kemudian selanjutnya yang ke-10 orang ayanan. Orang habis ayanan, epilepsi itu dia sunnah mandi. Gitu. Jadi orang habis gila nih disunahkan mandi. Tapi kalau misalnya kita merujuk di dalil Rasulullah, hadis Rasulullah, rufi'al qalami ala salasin. Dibebas tugaskan, dihapus, diangkat ya dari catatan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama anak kecil sampai dia dewasa balik. Kemudian orang yang lupa sampai dia ingat. Orang gila sampai dia tersadar. Sebenarnya dibebas tugaskan. Andai kata dia pengen mandi sunnah, habis gila, habis epilepsi, kan kalau orang epilepsi, orang gila kan kagak sadar. Orang yang kagak sadar itu dibebas tugaskan, dicatat tuh dalam urusan-urusan amaliyah. Selagi dia hilang ingatan. Andai kata dia tersadar, maka sunnah untuk dia melaksanakan mandi. Iya, habis mabok kan lupa ingatan tuh.
masuk, termasuk orang yang lupa ingatan, ya. Orang gila di sini ada yang termasuk orang yang lupa ingat mabuk kan lupa ingatan. Ya, orang jelek aja dibilang ganteng, orang mabuk. Orang mabuk tuh, kalau berkumpul sama orang mabuk, bocah ganteng banget, padahal mah mukanya ya istilahnya sebegitu adanya dibilang ganteng, kan lupa ya, agak sadar. Nah, sunnah dia buat mandi kalau misalnya habis hilang ingatan, baik dia gila ataupun epilepsi dan juga mabuk, sunnah untuk mandi. Pun nggak mandi nggak jadi masalah sih, nggak mandi pun nggak jadi masalah. Kita tuntaskan apa kita cukupkan? Karena udah masuk isya. Ya, karena sudah masuk isya, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di Sabtu, malam Sabtu selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini diberikan keberkahan, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.